Nah, jadi pembahasan kita, tema kita hari ini adalah tentang insecurity atau perasaan nggak aman. Perasaan mungkin sejumlah perasaan takut, gelisah, perasaan cemas juga termasuk dalamnya. Dan istilah insecurity secara psikologis atau secara emosional, atau istilahnya namanya emotional insecurity, itu sebenarnya baru muncul itu di tahun 1900 awal. Nah, sebelumnya di abad 17 ya, kurang lebih 1700-1800, insecurity itu lebih banyak dikenal dengan istilah yang lebih mengarah kepada ketidaknyamanan dan ketakutan secara fisik. Contohnya misalnya takut penjahat, takut terluka, takut dianiaya, takut kekerasan. Pokoknya berhubungan dengan ketidakamanan tapi secara fisik kita. Jadi bahaya, kejahatan dan segala macam. Nah, baru mulai berkembang istilah yang sekarang-sekarang ini malah lebih populer adalah emotional insecurity, atau bagaimana kita merasa nggak aman, tapi sebenarnya itu terjadi di emosi kita, terjadi di psikologisnya kita, terjadi secara mental, bahwa banyak banget ketidakamanan yang sebenarnya bisa nyata bisa enggak sih, tapi itu kita rasakan. Nah, saya akan fokus kepada 5 tipe atau 5 kategori yang mungkin kamu punya dari insecurity. Saya pernah vote ya di Instagram juga, dan yang ikutan vote lumayan banyak. Jadi dari 5 kategori ini ternyata ada 2 yang jadi big issue-nya. Saya jabarin dulu ya 5-nya. Yang pertama adalah body image insecurity atau ketidakamanan dari bentuk tubuh. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua adalah social insecurity. Ini berhubungan dengan interaksi sosial, hubungan sosial. Jadi ketidakamanan atau nggak nyaman ketika kamu bicara, berhubungan dengan orang lain, ada di lingkungan baru, itu masuknya sosial. Yang ketiga adalah basic need insecurity. Yang keempat adalah job and achievement insecurity. Dan yang kelima adalah relationship insecurity. Kita akan jabarkan satu-satu ya, sambil saya nyontek dikit di slide yang kemarin kita zoom juga. Lebih berkaca sih ketika saya jabarkan ini, teman-teman lebih ke ngelihat diri sendiri. Kira-kira saya mengalami atau tidak ya, atau orang terdekat saya mengalami atau tidak, dan apakah ada beberapa gangguan yang muncul atau masalah, problem yang muncul karena insecurity ini. Nah, poin pertama yang tadi saya ulas adalah tentang body image insecurity atau ketidakamanan kita karena bentuk fisik. Jadi merasa kurang sempurna secara fisik, kemudian membandingkan diri, saya kurang kurus ya, saya kurang putih ya, saya kurang ganteng ya, saya kurang cantik ya dengan orang lain. Jadi lebih ada kecenderungan untuk menyesali bagaimana cara seorang atau dia dalam hal ini itu dilahirkan. Jadi body image ini bicara tentang cara pandang kita terhadap tubuh kita secara fisik, dan bagaimana cara kita akhirnya harusnya bisa menjaga, menyadari, dan kemudian mengembangkan apa yang sudah ada dalam diri kita secara tepat. Nah, masalahnya kalau seorang yang punya body image itu akan ngerasa nggak sempurna terus, dan menggunakan media pembandingnya itu orang-orang yang mungkin lebih di atasnya jauh. Dan ada beberapa gangguan yang biasanya dialami sama orang dengan body image insecurity. Yang pertama adalah bulimia dan anoreksia. Kalau teman-teman tahu, mungkin memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakan, diet berlebihan, kemudian ada emotional eating. Jadi setiap kali ada masalah larinya ke makan, setiap kali stres kemudian makan, setiap kali mungkin sedih jadinya makan. Ada nggak sih teman-teman yang alami hal itu? Ini di luar konteks, tapi saya tertarik banget untuk buat salah satu sharing session tentang emotional eating dan latihan mengelolanya. Nanti mungkin ya berseri, mungkin di 2-3 bulan lagi. Jadi ya, gangguannya adalah bulimia, anoreksia, emotional eating. Kemudian ada gangguan mood juga. Jadi moodnya tuh seperti swing, dan itu biasanya akarnya adalah ketidakamanan dari bentuk tubuh secara fisik itu. Nah, itu jadi top 1 loh teman-teman, ketika kita vote bahwa salah satu ketidaknyamanan, ketakutan terbesar adalah dari bentuk tubuh ternyata. Dan yang kedua, yang top 2-nya adalah social insecurity. Jadi kondisi tidak aman ketika kita diperhadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalnya lebih nggak bisa ngomong gitu ya, nggak bisa dekat dengan orang lain, nggak bisa public speaking, takut sama tempat terbuka, takut sama situasi yang penuh sesak. Nah, mungkin ada beberapa yang relate nih sama ini. Nah, social insecurity sebenarnya alasannya bisa 2 ya. Yang pertama adalah memang kita pernah punya pengalaman yang nggak menyenangkan tentang lingkungan, tentang orang lain, dan itu biasanya disebut sebagai pengalaman traumatik yang akhirnya kalau secara spesifik itu bisa memunculkan sebuah fobia. Fobianya bisa fobia yang general atau takut di beberapa situasi tertentu. Misalnya pernah ngomong di depan umum, kemudian dipermalukan, atau pernah
ada di satu lingkungan kemudian kamu merasa asing atau malah terancam, itu banyak banget sebab-sebab seperti itu. Nah, ada beberapa gangguan yang bisa muncul kalau kamu punya social insecurity. Apa aja sih gangguannya? Yang pertama adalah jadi lebih overthinking, ya, jadi lebih mikirin hal yang berlebihan. Ya. Yang kedua, temannya, yaitu anxiety, cemasnya secara berlebihan, dan ujungnya adalah bisa memunculkan panic attack. Saya banyak banget dapat di ruang praktek ya. Jadi saya kebetulan buka sesi konseling dan juga sesi terapi secara online via Zoom, dan beberapa problem yang banyak masuk selain problem keluarga. Saya selalu bilang saya banyak banget dipertemukan dengan masalah atau problem yang berhubungan dengan keluarga, hubungan suami istri dan anak. Tapi di samping itu ada problem personal juga yang biasanya terkait dengan kecemasan, insomnia, dan juga panic attack. Dan itu banyak banget dialami. Dan kita memang perlu belajar mengelolanya. Itu yang kedua ya. Masih ada 3 lagi, tenang teman-teman. Ini semoga masih ini ya, stay untuk dengerin karena ada 3 poin lagi. Yang ketiga adalah basic need insecurity atau ketidakamanan karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Maksudnya kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan tentang tempat tinggal, kebutuhan tentang rasa aman, stabilitas hidup, keuangan finansial. Itu bisa masuk ke dalam basic need insecurity. Mungkin teman-teman ada beberapa yang pernah dengar salah satu teori klasik dari Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan. Jadi ada 5 kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan tentang harga diri, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, basic need insecurity ini ngomongin soal 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik, physical need, makan, minum, dan segala macam, dan juga kebutuhan akan rasa aman. Nah, ketika 2 kebutuhan ini kita nggak miliki, maka bisa memunculkan yang bukan gangguan sih, ketidakamanan dari need-nya tadi. Nah, beberapa hal yang kemudian jadi penyebab ini bisa memunculkan hal-hal seperti stres, ya jelas ya, masalah stres karena nggak punya duit itu kan banyak banget, atau depresi, burnout karena pekerjaan nggak sesuai dengan ekspektasi, dan juga agresivitas. Jadi seseorang akan cenderung lebih agresif, lebih mudah tersulut emosinya ketika memang basic need-nya itu tidak terpenuhi dengan baik. Nah, itu dari basic need insecurity. Poin ketiga. Poin keempat, 2 lagi ya teman-teman, adalah tentang achievement atau tentang pencapaian, job and achievement. Ini nggak ngomongin tentang finansial saja, tapi ini ngomongin juga tentang bagaimana cara kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi pekerjaan dan pencapaian ini bisa jadi adalah bagian yang merupakan tuntutan sosial ya. Ketika kita mungkin masuk dalam fase 20-an, ada di quarter life crisis ya, kemudian bingung memilih, bingung memutuskan, kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain, nganggap prestasi itu sebagai sebuah pencapaian dan pembuktian diri, tapi kita nggak dapatin itu, dan akhirnya kita merasa nggak sempurna, dan terus menerus terobsesi untuk mencapai sesuatu hal yang lebih dan lebih. Akhirnya memunculkan beberapa perilaku seperti self-critical, cenderung gampang menilai diri sendiri dengan sejumlah negatif thought, jadi pikiran-pikiran negatif. Overachiever, kita berusaha untuk mencapai sesuatu, berusaha untuk menggapai sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan, tapi untuk sebagai pembuktian. Berikutnya ada workaholic, jadi ya jelas ya dari katanya kerja berlebihan, dan ada juga perasaan mistrust. Kita nggak mudah percaya lagi sama orang lain dan menganggap bahwa setiap orang di sekeliling kita adalah saingan, kompetitor. Orang lain itu perlu dikalahkan, dan itu sangat terkait dekat dengan job and achievement insecurity. Dan yang terakhir, ini menarik juga nih untuk dibahas ya, adalah tentang top 3-nya. Jadi tadi ya top 1-nya adalah body image, top 2-nya adalah sosial, dan top 3-nya ternyata adalah relationship insecurity. Jadi tentang hubungan dengan pasangan dan juga hubungan dengan orang lain, gak cuma pacaran aja ya. Ini bisa jadi karena seorang itu pernah punya trust issue, pengalaman gak menyenangkan ketika berhubungan dengan orang lain. Contohnya pernah dihianati, pernah dibohongi, kemudian akhirnya dia memunculkan beberapa hal ya, seperti misalnya jadi posesif, jadi gak mudah percaya sama pasangan, memutuskan untuk tidak menikah karena trauma, bukan karena sadar ya, tapi karena takut, lebih ke karena takut. Kemudian memutuskan bahwa semua laki-laki itu jahat, semua perempuan itu jahat, segala macam. Nah, itu karena sebenarnya relationship insecurity. Ketika seseorang tidak menjalin hubungan, dia bisa jadi karena rasa takut. Dan ketika seorang menjalin hubungan juga karena rasa takut. Kenapa? Karena takut sendiri. Takut nggak mampu menjalani hidup ini kalau sendirian. Wah, itu banyak banget sih.
kasus-kasus seperti itu. Nah, itu 5 poinnya ya, saya recap dulu. Ada tadi yang pertama body image insecurity, yang kedua ada social insecurity, yang ketiga ada basic need insecurity, yang keempat ada job and achievement insecurity, dan yang kelima adalah relationship insecurity. Lalu pertanyaannya gimana cara mengatasi insecurity? Saya ada 2 teknik sih yang biasanya kalau misalnya problemnya tentang insecurity, tapi setiap case kan unik ya. Biasanya suka saya berikan. Yang pertama adalah kita meminjam teknik dari Carol Dweck, growth mindset. Tekniknya disebut sebagai alternative self-talk. Jadi kita counter beberapa pemikiran-pemikiran negatif yang ada di pikiran kita. Karena banyak banget insecurity itu yang awalnya berangkatnya itu dari pemikiran. Saya nggak mampu, saya lemah gitu ya. Dia mah nggak suka sama saya gitu ya. Saya nggak bisa apa-apa, saya gagal. Itu pemikiran-pemikiran yang harus kita cari alternatifnya. Jadi ada teknik yang namanya self-talk therapy, yaitu dengan cara memunculkan alternatif pemikiran kita supaya kita ada opsi untuk berkembang dan bertumbuh. Yang kedua ada self-love therapy. Kalau ini diadaptasi dari teorinya Gary Chapman ya, tentang love language. Jadi setiap dari kita kan punya bahasa cinta, dan ternyata bahasa cinta itu bisa untuk nge-recharge diri kita. Nah, kalau teman-teman yang mau tahu lebih jauh full versionnya, kemarin tuh sempat kita buat versi kelasnya di Zoom, itu gratis, free ya. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu teman-teman bisa ikutan lagi, karena setiap bulan kita ada series kelas gratis. Tapi kalau kelewat kelasnya, kamu bisa akses di bit.ly/kelas-insecurity. Ini adalah rangkaian dari kelas online psikolog Adi yang ada 16 tema, banyak banget ya. Ada tentang overthinking, ada tentang inner child, ada tentang forgiveness therapy, insecurity masuk ke dalamnya, dan beberapa soft skill lainnya. Dan yang menariknya, kelas ini kalau sudah rekaman sudah berbayar ya. Kalau misalnya teman-teman ikut yang versi live-nya itu free, gratis, cuma tinggal daftar aja. Nah, kalau yang untuk yang insecurity ini lagi ada promo 2 hari. Jadi hari ini sama besok cuma bayar 30.000 aja. Teman-teman bisa dapat full akses, sertifikat, kemudian audio terapi, kemudian ada template journaling, ada worksheet-nya yang bisa diisi, dan dapat audio tambahan tentang quarter life crisis. Jadi kalau misalnya berminat, saya tulis ya di sini bit.ly/kelas psikologi untuk ikutan, untuk join di kelasnya. Ada 16 tema, dan untuk khusus untuk yang tema insecurity yang tadi saya share, itu ada banyak banget bonusnya, mulai dari potongan harga cuma bayar 30.000 aja, aksesnya selamanya. Jadi teman-teman bisa akses sekarang, besok, sampai seumur hidup gitu ya. Dapat sertifikat keikutsertaan, dapat juga audio terapi yang tadi saya bilang, template-templatenya dapat. Itu sih untuk yang kelas insecurity. Kalau yang mau dengerin yang full package ya, dari audio